Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika. Dengan 3 pokok bahasan hari ini, yaitu penerapan induksi matematika pada deret bilangan, yang kedua, pembahasan tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian, yang ketiga adalah penerapan induksi matematika pada ketersamaan. Kita mulai yang pertama pada deret bilangan. Deret bilangan yaitu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, U4 sampai UN disebut dengan barisan bilangan, maka bentuk dari deret bilangan adalah U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Macam-macam deret bilangan, yaitu deret bilangan aritmatika dan juga deret bilangan geometri. Kita mulai yang pertama, deret bilangan aritmatika. Deret aritmatika yaitu suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika. Jika A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, sampai A tambah N kurang 1 kali B adalah barisan bilangan aritmatika, maka bentuk dari deret aritmatika adalah A tambah B, tambah A tambah 2B, tambah A tambah 3B, tambah A tambah 4B, sampai tambah A tambah N kurang 1 kali B. Rumus jumlah deret aritmatika suku ke N adalah Sn sama dengan setengah N kali A tambah UN, atau Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. A ini adalah suku pertama dari barisan atau deret tersebut. B ini adalah rasio atau beda antara atau jarak dari satu suku ke suku yang lain. Yang berikut kita bahas tentang deret bilangan geometri. Deret bilangan geometri yaitu jumlah dari barisan bilangan geometri. Jika bentuk barisan bilangan geometri adalah A kali R, A kali R pangkat 2, A kali R pangkat 3, A kali R pangkat 4, A kali R pangkat 5, sampai A kali R pangkat N kurang 1, maka bentuk dari deret bilangan geometrinya adalah A tambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 tambah A kali R pangkat 3 tambah A kali R pangkat 4 tambah A kali R pangkat 5 sampai tambah A kali R pangkat N kurang 1. Rumus atau persamaan dari deret bilangan geometri adalah Sn sama dengan A kurang A kali R pangkat N dibagi 1 kurang R, atau Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, di mana R ini tidak sama dengan 1. Yang berikut ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait deret bilangan, yaitu jika Pn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah N sama dengan Sn, maka Pn sama dengan U1 sama dengan S1. Kalau U2 berarti sama dengan S2. Kalau UN itu sama dengan Sn. Yang berikut Pn tambah 1 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN tambah UN tambah 1 sama dengan Sn tambah 1. Yang berikut kita akan bahas tentang keterbagian. Keterbagian yang dimaksud yaitu habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Artinya keterbagian di sini dia harus habis dibagi dan juga dapat dibagi. Jadi pernyataan, misalnya kita punya pernyataan A habis dibagi B, itu sama artinya dengan A adalah kelipatan dari B, B adalah faktor dari A, dan juga B membagi A. Jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka P tambah Q juga habis dibagi A. Sebagai contohnya, 4 habis dibagi dengan 2 dan 6 habis dibagi dengan 2.
maka 4 tambah 6 juga habis dibagi dengan 2. 4 habis dibagi 2 yaitu 2, 6 habis dibagi dengan 2 yaitu 3, maka 4 tambah 6 juga habis dibagi dengan 2 yaitu 5. Kita lanjut yang berikut, ketidaksamaan. Yang perlu diingat yaitu sifat-sifat ketidaksamaan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, sifat transitif. Jika A lebih besar B, lebih besar C, maka A lebih besar C, atau jika A lebih kecil B, lebih kecil C, maka A lebih kecil C. Itu yang disebut dengan sifat transitif. Yang berikut adalah sifat perkalian. Jika A lebih kecil B dan C lebih besar 0, maka A kali C lebih kecil B kali C, atau jika A lebih besar B dan C lebih besar 0, maka A kali C lebih besar B kali C. Sifat yang berikut yaitu sifat penjumlah. Jika A lebih kecil B, maka A tambah C lebih kecil B tambah C, atau jika A lebih besar B, maka A tambah C lebih besar B tambah C. Jadi ini adalah 3 sifat yang perlu diingat ketika kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan induksi matematika. Sampai sini dulu penjelasan berkaitan dengan penerapan induksi matematika. Kita akan bertemu di video selanjutnya, di video yang berkaitan dengan contoh soal tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian, pada ketaksamaan, dan juga pada deret bilangan. Sampai jumpa.